Pada kali ini saya akan membahas tentang latihan soal momentum dan impuls. Dua partikel masing-masing bermassa M1 sama dengan 6 kilogram dan M2 sama dengan 4 kilogram terletak berdekatan di bidang datar licin. Kedua benda bergerak masing-masing dengan kecepatan V1 sama dengan 1 meter per second dan V2 sama dengan 2 meter per second. Jika arah kedua partikel saling tegak lurus, maka besar momentum yang dihasilkan kedua benda adalah. Jadi diketahui M1-nya sama dengan 6 kilogram, M2-nya sama dengan 4 kilogram, V1 sama dengan 1 meter per second, dan V2 sama dengan 2 meter per second. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus memperoleh besar momentum awal oleh benda. Jadi persamaan untuk momentum atau P1 sama dengan M1 kali V1. Jadi M1-nya 6 kilogram kita kali 1 meter per second diperoleh hasil 6 kilogram kali meter per second. Kemudian untuk besar momentum benda kedua atau P2-nya itu sama dengan M2 kali V2. Jadi M2-nya sama dengan 4 kilogram dikali V2-nya adalah 2 meter per second. Jadi diperoleh hasil 8 kilogram kali meter per second. Karena tegak lurus, maka besar momentum total oleh benda adalah P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Jadi P sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, P sama dengan akar 36 tambah 64. Besar momentum totalnya adalah akar 100, jadi P-nya adalah 10 kilogram kali meter per second. Dona yang bermassa 50 kilogram meloncat dari perahu yang diam dan memiliki massa 200 kilogram. Jika besar kecepatan dona saat meloncat 10 meter per second ke arah utara, besar dan arah kecepatan perahu sesaat setelah dona meloncat adalah. Jadi diketahui untuk massa orang sama dengan 50 kilogram, massa perahu 200 kilogram, kecepatan perahu masih dalam keadaan diam yaitu 0 meter per second, kecepatan setelah dona meloncat yaitu 10 meter per second ke arah utara. Yang ditanyakan kecepatan perahu sesaat setelah dona meloncat adalah. Jadi untuk penyelesaian itu P sama dengan P aksen. P adalah momentum sebelum dona meloncat dan P aksen adalah besar momentum setelah dona meloncat dari perahu. Jadi untuk persamaan dari P sama dengan M orang tambah M perahu dikali V perahu. Sama M orang kali V aksen orang tambah M perahu kali V aksen perahu. Jadi 50 kg tambah 200 kg kali 0 meter per second sama dengan 50 kg kali 10 meter per second tambah 200 kg kali V aksen perahu. Jadi diperoleh untuk kecepatan perahu setelah dona meloncat adalah min 2,5 meter per second, minus artinya kecepatan perahu setelah dona meloncat itu ke arah selatan. Perhatikan gambar berikut. Jika peluru yang memiliki massa 100 gram bergerak ke arah balok kayu yang bermassa 1,9 kg yang dihubungkan dengan pegas seperti pada gambar di atas dan mengakibatkan pegas tertekan sejauh 10 cm, jika dalam perhitungan menunjukkan gaya sebesar 2 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan sejauh 1 cm, maka besar kecepatan peluru mula-mula adalah. Jadi diketahui untuk massa peluru adalah 100 gram atau 0,1 kg, untuk massa balok adalah 1,9 kg, untuk delta X-nya atau perubahan panjang pegas ketika pegas tertekan itu sejauh 10 cm atau 0,1 meter, untuk gaya adalah 2 Newton. Yang ditanya kecepatan mula-mula peluru. Jadi untuk penyelesaiannya terlebih dahulu cari konstanta pegas dengan menggunakan persamaan K sama dengan F dikali delta X. Jadi besar konstanta pegas adalah 200 Newton per meter. Kemudian untuk mencari kecepatan peluru dan balok,
setelah tumbukan kita gunakan persamaan energi kinetik sama dengan energi pegas, di mana energi kinetik memiliki persamaan setengah mv kuadrat sama dengan setengah k dikali delta x kuadrat. Jadi massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen kuadrat sama dengan 200 kali 0,1 berpangkat 2. Jadi diperoleh kecepatan peluru dan balok setelah tumbukan adalah 1 meter per second. Kemudian mencari kecepatan awal peluru dengan menggunakan hukum kekekalan momentum di mana besar momentum sama dengan besar momentum setelah tumbukan. Jadi kita gunakan persamaan massa peluru dikali kecepatan peluru tambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru aksen tambah massa balok kali kecepatan balok aksen. Jadi 0,1. Untuk kecepatan pelurunya ditambah 1,9 kali 0 sama dengan 0,1 kali 1 tambah 1,9 kali 1. Sehingga kecepatan awal peluru itu adalah 20 meter per second. Perhatikan gambar berikut. Bandul dengan massa 2 kg dinaikkan setinggi 50 cm seperti pada gambar. Bandul tersebut dilepaskan dan menumbuk balok kayu yang diam dan berada di atas permukaan bidang datar licin. Jika massa balok kayu 3 kg dan setelah tumbukan kedua benda menempel, maka berapakah besar ketinggian H yang dapat dicapai kedua benda setelah tumbukan? Jadi diketahui untuk massa bandul 2 kg, ketinggian bandul ke permukaan tanah 50 cm atau 0,5 meter, kecepatan balok itu diam, jadi 0 meter per second. Untuk massa balok 3 kg, yang ditanyakan ketinggian antara bandul dan balok setelah tumbukan. Jadi untuk menyelesaikan materi ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Jadi di sini ada hubungan antara energi kinetik dan energi potensialnya. Untuk persamaan energi kinetik itu setengah massa kali kecepatan berpangkat 2 sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian awal untuk energi potensialnya. Karena di sini untuk massa itu sama, jadi massanya boleh dicoret. Jadi persamaannya setengah V kuadrat sama dengan G kali H1. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H1. Untuk H1 itu ketinggian bandul di atas permukaan tanah. Jadi V-nya sama dengan akar 2GH1, V sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,5, jadi V-nya sama dengan akar 10 meter per second. Jadi akar 10 meter per second ini adalah kecepatan dari bandulnya. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum untuk mendapatkan kecepatan setelah tumbukan antara bandul dan balok. Jadi kita gunakan persamaan massa bandul dikali kecepatan bandul ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan massa bandul kali kecepatan bandul setelah tumbukan tambah massa balok dikali kecepatan balok setelah tumbukan. Jadi massa bandul 2 kali akar 10 tambah 3 kali 0 sama dengan M bandul tambah massa balok kali V aksen. Diperoleh V aksennya sama dengan 2 per 5 akar 10. Kemudian kita mencari ketinggian setelah tumbukan antara balok dan bandul. Jadi kita gunakan persamaan V aksen kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Jadi untuk V aksennya kita pangkat 2 kan, diperoleh 2 per 5 akar 10 pangkat 2 sama dengan 20 kali H. Jadi diperoleh ketinggian setelah tumbukan itu adalah 0,08 meter.